Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusron Syarif, NIM 2018-53154. Sebelum saya menerangkan tentang audit kinerja berbasis elektronik audit secara keseluruhan atau mendalam, saya akan mengulas sedikit tentang apa sih itu audit kinerja secara elektronik. Itu merupakan identifikasi masalah, analisis dan evaluasi bukti yang dilakukan secara independen, objektif, profesional, berdasarkan standar audit untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dengan berbasis data elektronik. Aplikasi e-audit adalah aplikasi yang digunakan untuk melaksanakan audit kinerja secara elektronik yang terdiri dari aplikasi monitoring, pelaksanaan anggaran secara elektronik atau EMPA, dan sistem informasi manajemen pengawas atau SIMWAS. Untuk standar auditnya adalah kriteria atau ukuran mutu untuk melakukan kegiatan audit yang wajib dipedomani oleh aparat pengawasan intern pemerintah atau APIP. Ini ruang lingkupnya. Yang pertama ada kebijakan audit. Kebijakannya itu dasar hukumnya yang pertama UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, UU ITE. Instruksi Presiden nomor 3 tahun 2003 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. E-government merupakan suatu upaya untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan yang pertama ada efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas. Yang kedua ini butir misinya itu yang pertama ada melakukan penguatan sistem pengawasan e-audit yang efektif dan terintegrasi. Yang kedua, administrasi pengawasan yang cepat, tepat, akurat, berbasis teknologi informasi. Lanjut. Nah, ini kelemahan audit kinerja manual. Yang pertama, jumlah satker 4.484 satker dengan jumlah auditor 233 orang, sehingga belum terjangkau secara maksimal seluruh objek audit. Penetapan bobot nilai kegiatan yang ditinjau dari 4 perspektif ada BSC, Balance Scorecard, ketika FGD berbeda bagi setiap auditor sehingga masih cenderung subjektif. Kemudian yang ketiga, kelemahannya itu hasil audit kinerja tidak dapat diketahui secara cepat. Oke, lanjut. Apa itu audit? Audit adalah pengumpulan serta pengevaluasian bukti-bukti atas informasi untuk menentukan serta melaporkan tingkat kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Proses pengumpulan bukti atau dokumen serta evaluasi buktinya dilakukan dengan bantuan komputer. Bukti yang dikumpulkan untuk dievaluasi juga tidak lagi berupa hard copy, melainkan berbentuk file data komputer atau berbasis elektronik. Ini ada kerangka pembangunan e-audit, mulai yang ada studi kelayakan. Melakukan studi kelayakan, metode audit kinerja yang sekarang ini kenapa ini? Sebentar. Oke. Tadi ada gangguan sebentar. Nah, ini studi kelayakan tadi ya. Melakukan studi kelayakan metode audit kinerja yang digunakan sekarang, apakah dapat diotomasi melalui sistem elektronik, generate by system. Kemudian perencanaan pembangunan sistem informasi e-audit, melakukan kajian dan analisis kebutuhan e-audit yang dituangkan dalam bisnis proses, melakukan analisa kebutuhan anggaran, dan penyusunan regulasi dan pembangunan infrastruktur,
melakukan standarisasi dokumen kegiatan, menyusun regulasi dan SOP pelaksanaan audit, melakukan pengadaan barang dan jasa untuk membangun sistem e-audit baik software maupun hardware. Sosialisasi e-audit, melakukan sosialisasi kepada auditor dalam mengunduh dokumen dan menggunakan SIMWAS. Melakukan sosialisasi kepada audit untuk melakukan upload data secara elektronik. Nah, ini solusi penerapan MPA dalam pelaksanaan audit. Yang pertama, penanggung jawab. Sekjen menunjuk penanggung jawab pengelola MPA di tingkat eselon 1 pusat. Yang kedua, ada penganggaran honor. Mengusulkan penganggaran honor pada SPM Kementerian Keuangan. Yang ketiga, tugas dan fungsi. Mengusulkan operator MPA menjadi jabatan fungsional tertentu atau JFU yang tugasnya masuk dalam penilaian SKP. Yang keempat, ini ada infrastruktur jaringan dan hardware ya. Pinmas menambah pengadaan bandwidth setiap satker dan keamanan jaringan HTTPS atau SSL security. Yang kelima, ini ada penambahan menu dalam MPA. Tujuan implementasi e-audit yang pertama, dapat memperoleh informasi kinerja satker secara cepat dan akurat, meminimalisir dan efisiensi anggaran audit, akurasi data dan objektivitas hasil audit kinerja lebih terjamin. Penambahan jangkauan audit. Stakeholder MPA sebagai data warehouse audit. Yang pertama, ada Itjen, otomasi prosedur audit, analisis data elektronis terpadu menggunakan SIMWAS online, pemutakhiran profil hasil pengawasan, penyediaan data elektronik sebagai bahan audit lebih awal, pengelolaan hasil audit dan tindak lanjut terintegrasi. Setjen, sumber pengambilan kebijakan perencanaan anggaran, media monitoring penyerapan anggaran, pengelola infrastruktur MPA, pengelola jaringan Kemenak seluruh Kanwil. Yang kemudian selanjutnya ada Satker, penyampaian data digital secara online dan terjadwal atau MPA dan SIMWAS. Pemanfaatan hasil pemeriksaan Itjen, pemutakhiran status tidak lanjut rekomendasi. Kemudian yang terakhir ada BPK, penyediaan data elektronik sebagai bahan awal audit. Nih ada alur audit ya, alurnya. Alurnya ini ya. Nah, ini bahkan relationship audit seperti ini. Nah, ini ada bagian relationship data resource audit. Dokumen audit kinerja berbasis elektronik. Nih, kegiatan fisik pengadaan, dokumen upload. Nih, pengadaan nih. Pembelian langsung, RAP, sertifikat PPK dan pejabat pengadaan dan lain-lainnya. Ini pengadaannya ini. Kegiatan fisik atau pengadaan atau rehabilitasi atau pemeliharaan. Nama kegiatan di sini dokumen upload. Nah, ini lanjut monitoring dan evaluasi. Pemberian bantuan fisiknya. Ada dana bos juga ini, operasional sekolah. Pemberian bantuan uang BSM atau PIP atau BOP RA ya ini. Lanjut, ini ada pembayaran uang makan dan disiplin pegawai masuk juga.
penanggung jawab pengelolaan keuangan. Ini ada Perja, mana tadi? Kelewat. Perjadin atau koordinasi atau konsultasi ya, ini ya sama kayak tadi ya. Simwas audit nih, aplikasi online pengelolaan data penugasan oleh ketua tim, pengelolaan data KPI oleh admin. Nih aplikasi desktop, pengolahan data audit oleh ketua tim, pengolahan data audit oleh anggota tim. Nah, lanjutnya nih TLHP online, auditi melakukan pengecekan saldo temuan dan melakukan tindak lanjut mengunggah dokumen sesuai rekomendasi auditor atau pejabat agent, melakukan verifikasi tindak lanjut hasil pengawasan oleh audit, memverifikasi dan memberikan status proses atau selesai ya, digitalisasi dokumen ya. Pengertian ini ya, proses perubahan dari dokumen tercetak nih perintah dokumen menjadi dokumen elektronik sering disebut dalam proses digitalisasi dokumen mentah, jurnal, proceeding, buku, majalah dan sebagainya diproses dengan sebuah alat. Lanjut ya, teknik digitalisasi dokumen capture, perubahan format dari bentuk asli books, film atau audio ke digital, misal dengan cara di-scan secara manual dengan scanner. Kemudian yang kedua ada dokumen manajemen, proses pengolahan koleksi digital, misal dirubah dari jenis ke doc gitu, dari doc ke PPT, dari PPT ke PDF. Lanjut, ini proses digitalisasi dokumen ya. Lanjut, ini ada memasukkan folder, memasukkan ke box, ada men-scan. Lanjut, nah kebutuhan digitalisasi dokumen yaitu ada yang pertama komputer dengan hard disk dan memori yang cukup, kemudian yang kedua ada scanner dan driver sesuai dengan merek scan, yang ketiga ada Adobe Acrobat, software untuk mengkonversi atau mengubah file dokumen ke dalam format PDF, portable dokumen format kebutuhan digitalisasi dokumen ya, ada komputer dengan hard disk dan memori yang cukup nih, scanner dan driver sesuai dengan merek scan, Adobe Acrobat, software untuk mengkonversi atau mengubah file dokumen ke dalam format PDF, portable dokumen format, software untuk mengkonversi atau mengubah file dokumen ke dalam format PDF, portable dokumen, software atau aplikasi Microsoft Word dan lain-lain untuk mengkonversi secara langsung. Lanjut ya, mengapa harus PDF? Mempertahankan tampilan dan bentuk sesuai dengan dokumen asli. Yang pertama nih, yaitu memiliki kemampuan temu kembali secara full text, memiliki fasilitas untuk security, software untuk membaca free Adobe. Itu yang terakhir ada standar de facto. Lanjut ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, Yusron Syarif.
Apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.